Koordinasi dan konsultasi SKPD Papua Barat di hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami selaku panitia melaporkan kepada Bapak Gubernur tentang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tema strategis pemerintah dalam meningkatkan stabilitas pangan di daerah. Subtema mengendalikan berbagai upaya percepatan pembangunan ketahanan pangan dalam rangka menekan inflasi di Papua Barat sebagai berikut. Dasar Hukum 2012 tentang Pangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Pasal 1 ayat 5 bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dan pasal 1 ayat 6 bahwa kekurangan pangan adalah suatu kondisi di mana secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Pasal 1 ayat 10 bahwa Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala kelembagaan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 6. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat 2018 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. 7. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang cadangan pangan. Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Nomor 500.1.10/SK-PAN-DKPGPB/2023 tanggal 10 April 2023 tentang rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi SKPD dan konsultasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat sebagai berikut. 1. Negara dan atau pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah, hingga seorang secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, terlebih khusus Provinsi Papua Barat dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. 2. Menyamakan persepsi, arah kebijakan dan sinkronisasi kegiatan dan anggaran bidang ketahanan pangan tahun 2023-2024. Menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Mengetahui pencapaian tujuan program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. 5. Memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan atas program yang dilaksanakan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi. Kepala Badan Pangan Nasional yang mana
diwakili oleh Ibu Rina Syawal, Direktur Keanekaragaman Konsumsi Pangan. Hadir. Terima kasih Bu sempat hadir. Tadi beliau tiba jam setengah 9 ya. Dan beliau bukan baru pertama, sudah yang beberapa kali, bahkan sudah pernah sampai di Gunungan Arfak, beliau katakan tinggi. Yang saya hormati, kan ke depan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, karena kedaulatan pangan merupakan kemampuan bangsa dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal satu, mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan dan secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, maka implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata, keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien, serta konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Tersebut dapat diwujudkan sampai tingkat rumah tangga dengan meningkatkan taraf hidup petani. Penyediaan pangan biasanya berkorelasi dengan peningkatan kualitas produksi pangan, sehingga ada 5 faktor penopang ketahanan pangan yang perlu jadi perhatian, yaitu infrastruktur, riset, teknologi, pendampingan petani, hingga akses pasar. Ini hal yang menjadi dasar yang pernah beliau sampaikan pada saat rapat koordinasi teknis dinas pertanian. Kondisi tersebut maka diperlukan suatu strategis pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan hal penting dan strategis, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Oleh karena itu, pemenuhannya merupakan hak asasi setiap individu. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi yang secara spesifik mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pada tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau oleh daya beli. Oleh sebab itu, pembangunan ketahanan pangan bukan hanya dititikberatkan pada aspek komoditas semata, tetapi juga faktor manusia yang menjadi ukuran yang penting. Pada tahun 2023-2026, ketahanan pangan merupakan program prioritas guna mendukung kebijakan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang beragam, bergizi dan berimbang, meningkatkan pendapatan sektor pertanian yang pada akhirnya
akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim. Upaya pemantapan ketahanan pangan yang dilandasi oleh kedaulatan dan kemandirian pangan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam berbagai aspek. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lain sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai. Dua, pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga daya belinya juga rendah. Tiga, jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi terigu atau gandum cenderung meningkat. Belum maksimalnya teknologi pengolahan pangan lokal. Kampanye dan promosi dengan keanekaragaman pangan masih kurang. Beras sebagai komoditi sumber, ketersediaan masih terjamin dengan harga terjangkau saat ini. Hal tersebut memberikan gambaran kualitas perlunya peningkatan produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan yang cukup dan berkelanjutan untuk menjamin konsumsi penduduk per kapita yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan 5 prioritas pembangunan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, persentase tingkat kemiskinan, rasio Gini, tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat emisi gas rumah kaca, lahan yang dan kehutanan. Diharapkan kepada seluruh kabupaten kota dan organisasi perangkat daerah agar mengusulkan program yang berbobot dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Bapak Ibu yang saya dengan resmi membuka acara rakornis Dinas Tanaman Pangan, semoga dalam rapat koordinasi ini dapat menghasilkan program-program yang betul-betul bisa membantu terlaksananya program-program di kabupaten dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu saya buka dengan memukul pipa sebanyak 5 kali. Terima kasih. Ya, Eksan Andriana, semayangnya tua.